Hai teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Lombok Programming Academy pada materi belajar CST Backpropagation menggunakan Python GUI dan MySQL, di mana studi kasus yang diangkat pada materi atau playlist ini adalah prediksi harga emas ya, data time series berupa harga emas. Di mana pada materi kali ini yaitu materi masih tentang memahami JST backpropagation, khususnya terkait tahap-tahap atau langkah-langkah dari algoritma JST backpropagation. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang arsitektur dari JST backpropagation. Jadi setelah belajar tentang arsitektur atau komponen-komponen dari JST backpropagation, nah, pada materi kali ini teman-teman akan belajar terkait langkah-langkah atau tahap-tahap dari JST backpropagation. Jadi langkah-langkahnya gimana sih JST backpropagation ini dalam melakukan prediksi data time series gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut materi, sekali lagi materi pada playlist ini merupakan materi dari buku yang sudah saya tulis, yaitu buku Prediksi Harga Emas dengan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation menggunakan Python GUI. Jadi buat teman-teman yang tidak sabar menunggu ending dari playlist ini bisa langsung membeli bukunya ya. Ya langsung saja beli di Google Play atau Google Book, nanti linknya ada di deskripsi ya. Atau buat teman-teman yang ini bisa langsung mengunjungi ini ya, blog saya hamzanwadiest.blogspot.com. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Di blog ini lihat di menu buku, di sini ada daftar buku-buku yang sudah saya tulis ya. Jadi banyak sekali, nanti linknya untuk pembeliannya sudah bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dia. Oke, untuk materi ini dia ya. Jadi untuk materi ini linknya bisa dilihat di sini, tinggal klik, nanti akan mengarahkan langsung ke halaman ini ya, Google Play-nya. Oke, pembelian buku ini bisa dilakukan menggunakan pulsa, apa namanya, GoPay, dan lain sebagainya. Nanti ada apa namanya sistem pembayarannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Kita langsung saja ke materi tahap-tahap jaringan saraf tiruan backpropagation. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation ya. Jadi teman-teman, jaringan saraf tiruan backpropagation ini memiliki dua tahapan utama yang harus dilakukan, yaitu tahap perambatan maju, forward-nya ya, forward step-nya. Kemudian ada tahapan, perambatan mundurnya. Nah, jadi tahap perambatan maju dan tahap perambatan mundur. Atau ada buku-buku lain terkadang menyebutnya galat maju dan galat mundur ya. Oke, itu dua tahapan utama dari algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation dalam melakukan prediksi data ya. Dalam melakukan klasifikasi data juga begitu ya, prediksi atau klasifikasi data. Oke, jadi perambatan maju itu merupakan proses yang ditujukan untuk mengetahui output dari JST-nya ya. Jadi tujuan dari tahapan perambatan maju ini adalah untuk mengetahui output dari JST backpropagation. Jadi uh, perambatan maju ini untuk mengetahui nilai output atau nilai Y ya pada arsitektur yang sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat arsitektur di sini, nah perambatan maju itu adalah proses dari mencari nilai Z, kemudian akhir output dari eh, ini ya JST-nya. Jadi proses untuk mencari nilai Y. Jadi dalam perambatan maju itu ada dua proses jadinya nanti, yaitu mencari nilai Z dan mencari nilai Y. Jadi output dari perambatan maju itu adalah nilai dari
neuron output pada output layer ya. Jadi mencari nilai Y ini, itu dia fungsi dari perambatan maju. Nah, adapun perambatan mundur merupakan proses yang ditujukan untuk mengupdate atau memperbarui nilai bobot W dan nilai bobot P. Ya, jadi kalau perambatan mundurnya bertujuan untuk memperbarui ya, memperbarui bobot W dan bobot P. Jadi bobot W dan bobot P ini merupakan model ya, hasil pelatihan gitu ya, hasil pembelajaran. Nah, jadi itu tujuan dari proses perambatan mundur ya. Jadi kalau perambatan maju itu tujuan utamanya adalah mencari nilai output Y-nya atau nilai output dari neuron JST backpropagation-nya. Sedangkan proses perambatan mundur itu bertujuan untuk mengupdate bobotnya, bobot W dan bobot P. Ya, jadi JST backpropagation merupakan algoritma yang bekerja dengan mengenali pola data berdasarkan histori data terdahulu. Jadi algoritma JST ini melakukan proses pembelajaran terhadap histori data terdahulu sehingga mengenali pola data untuk melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data yang sudah ada. Jadi JST itu tugasnya belajar ya, belajar terhadap data, belajar dengan data terdahulu, nah, baru bisa melakukan prediksi atau klasifikasi terhadap data yang akan datang. Untuk dapat melakukan proses klasifikasi atau prediksi data dengan menggunakan JST backpropagation, maka harus dilakukan dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Jadi di sini ada dua proses utama ya. Jadi kalau ingin melakukan prediksi backpropagation, prediksi data atau klasifikasi data menggunakan JST backpropagation, maka harus dilakukan dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian ya. Jadi jadi kita harus membedakan tahap-tahap dari JST backpropagation dan tahap-tahap dari proses klasifikasi dan prediksi JST backpropagation ya. Jadi kalau tahap-tahap ini merupakan tahap utama ya, yaitu tahap yang ada di algoritma JST backpropagation. Jadi tahap ini maksudnya sebelum dia diimplementasikan untuk prediksi data ya atau klasifikasi data. Jadi kalau tahap algoritma JST backpropagation itu ada dua tahapan utama, yaitu perambatan maju dan perambatan mundur. Nah, kalau proses klasifikasi atau prediksi data itu, dia ada dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian ya. Jadi untuk melakukan proses klasifikasi atau prediksi data dengan menggunakan algoritma JST backpropagation, maka harus dilakukan dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian, gitu ya. Nah, di sini proses pelatihan ini merupakan proses pembelajaran bagi JST backpropagation ya, yang bertujuan untuk mengenali pola data. Jadi proses pelatihan ini akan melatih bobot sehingga mampu mengenali pola data. Hasil akhir dari proses pelatihan ini adalah bobot P dan bobot W serta bias yang terlatih ya. Nah, bobot-bobot terlatih tersebutlah merupakan representasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh JST backpropagation. Jadi bobot terlatih ini terkadang ya, dikenali sebagai model ya, model terlatih dari JST backpropagation ya. Jadi itulah tujuan dari proses pelatihan, yaitu membentuk model terlatih di mana model ini berupa bobot V dan bobot W yang terlatih gitu ya. Jadi yang bobot yang mampu mengenali pola data berdasarkan hasil pelatihannya. Nah, pada proses pelatihan JST akan melakukan dua tahap, yaitu perambatan maju dan perambatan mundur. Nah, jadi kalau di proses pelatihan ini teman-teman
algoritma JST itu melakukan 2 tahapan, yaitu, perambatan maju dan perambatan mundur. Jadi pada proses pelatihan itu ada 2 tahap, perambatan maju dan perambatan mundur. Nah, proses pelatihan ini bisa juga diartikan sebagai perulangan terhadap proses perambatan maju dan perambatan mundur untuk mendapatkan bobot V dan W serta bias yang terlatih. Nah, adapun di proses pengujian, JST backpropagation itu hanya ini ya, melakukan proses perembatan maju saja karena proses, pengujian ini merupakan proses klasifikasi atau proses prediksi yang dilakukan terhadap data uji atau data yang akan datang. Jadi, kalau di proses pelatihan itu 2 tahapan, yaitu tahap perambatan maju dan perambatan mundur yang terjadi. Nah, sedangkan di tahap pengujian hanya terjadi tahap perambatan maju saja. Itu ya teman-teman. Jadi itulah tahap-tahap dari, proses ini ya, prediksi atau klasifikasi dari, eee, algoritma menggunakan algoritma JST backpropagation. Nah, setelah memahami tahap-tahap utama dari algoritma JST backpropagation dan proses yang terjadi dalam melakukan prediksi data menggunakan JST backpropagation, maka di sini selanjutnya kita akan memahami, beberapa parameter yang dimiliki oleh JST backpropagation ya. Jadi teman-teman, algoritma JST backpropagation itu memiliki beberapa parameter yang harus, ini ya, ditentukan atau diinisialisasi guna melakukan proses, prediksi atau klasifikasi data ya. Nah, berikut ini adalah parameter-parameter yang harus ditentukan ya, atau yang dimiliki oleh JST backpropagation. Yang pertama itu parameter jumlah neuron pada input layer atau layer masukan ya. Di mana di sini nanti akan disimbolkan dengan ini ya, n input. Jadi parameter ini digunakan untuk menentukan jumlah neuron, yang terdapat pada input layer atau layer masukan ya. Jadi ini nanti yang menentukan ini ya, jumlah neuron di input layer berapa sih. Nah, itu ya parameter yang pertama, parameter n input. Yang kedua, itu ada parameter jumlah neuron pada hidden layer atau disimbolkan dengan n-hidden. Jadi parameter ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah neuron yang terdapat pada hidden layer ya atau lapisan tersembunyi. Nah, yang ketiga itu ada parameter jumlah neuron output layer atau disimbolkan dengan n output ya. Jadi parameter ini digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah neuron yang terdapat pada output layer. Ya, jadi nanti di parameter inilah ditentukan berapa jumlah neuronnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada parameter laju pembelajaran atau learning rate ya. Biasanya disimbolkan dengan ini ya, alpha ya. Jadi learning rate itu disimbolkan dengan alpha di beberapa referensi. Nah, di buku ini juga kita menggunakan simbol alpha. Nah, parameter ini akan menentukan seberapa cepat sih laju pembelajaran pada JST backpropagation. Nah, dengan kata lain, parameter ini akan menentukan seberapa cepat proses pelatihan dari JST backpropagation. Nah, untuk rentang dari parameter laju pembelajaran ini tentunya dia berada pada rentang 0 dan 1 ya. Jadi mulai dari 0,1, 0 sampai 1 ya, itu rentangnya. Selanjutnya ada yang kelima itu ada parameter, jumlah iterasi ya. Jadi parameter ini akan menentukan jumlah siklus pada proses pelatihan ya. Jadi jumlah iterasinya ini akan menentukan berapa kali sih dia harus melakukan proses pelatihan ya. Jadi proses pelatihan, proses perambatan maju dan perambatan mundur itu terulang berapa kali sih dalam proses pelatihan. Itu ya maksudnya dari parameter iterasi ini. Nah, nanti parameter ini, sangat menentukan hasil. Jadi semakin banyak jumlah iterasi biasanya proses pembelajaran itu akan semakin bagus ya. Jadi nanti
jumlah iterasi ini akan sangat menentukan dari hasil dari, proses pelatihannya ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada, parameter toleransi ya, error ya. Jadi parameter ini digunakan sebagai acuan error atau antara output JST dan target output JST ya. Jadi parameter ini biasanya digunakan sebagai pemicu atau trigger untuk menghentikan proses, pelatihan. Jadi toleransi error ini nanti menentukan seberapa sih toleransi error yang apa, ingin dicapai untuk proses, pelatihannya ya. Nanti untuk jelasnya, kita lihat di contoh ininya ya, perhitungannya. Jadi ketika error antara output JST dan target, output JST lebih kecil atau sama dengan toleransi error, maka nanti, proses pelatihan bisa dihentikan ya. Jadi biasanya toleransi error ini untuk ini ya, untuk sebagai trigger untuk menghentikan proses pelatihan. Nah, jadi itulah dia parameter-parameter yang terdapat atau yang perlu ditentukan, ini ya, pada algoritma JST backpropagation ya, ketika melakukan proses prediksi atau klasifikasi data. Jadi ada, eee, 6 ya, 6 parameter yang ditentukan. Yang pertama jumlah neuron pada input layer, kedua jumlah neuron pada hidden layer, yang ketiga jumlah, neuron pada output layer, yang keempat, laju pembelajaran atau alpha, yang kelima jumlah iterasi, dan yang terakhir itu adalah toleransi error. Ya, itu dia parameter-parameter JST-nya. Oke. Nah, sekarang setelah kita memahami parameter-parameter JST-nya, selanjutnya, ini ya, jadi setelah menentukan, berhasil memahami dan menentukan parameter-parameter JST, nanti, baru bobot P dan W itu bisa inisialisasi secara acak ya. Inisialisasi awal bobot P dan W secara acak itu hanya bisa dilakukan ketika parameter jumlah neuron ini, jumlah neuron pada input, hidden, dan output layer sudah ditentukan. Nah, itu ya. Jadi nilai P, bobot P dan W awal itu hanya bisa ditentukan setelah, inisialisasi atau penentuan parameter jumlah neuron pada input, hidden, dan output layer itu sudah ditentukan. Nah, setelah mendapatkan proses, apa namanya, setelah mendapatkan bobot awal V dan W, nah barulah proses perambatan maju dan perambatan mundur pada JST backpropagation itu bisa dilakukan. Jadi sebelum melakukan proses, jadi kesimpulannya di sini, sebelum melakukan proses pelatihan dan, pengujian, proses perambatan maju dan perambatan mundur, itu langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan dulu parameter dari JST-nya, parameter jumlah neuron input, jumlah neuron hidden, jumlah neuron, eee, output, parameter laju pembelajaran, apa namanya, jumlah iterasi dan toleransi error-nya. Nah, itu yang ditentukan ya. Baru menentukan atau menginisialisasi bobot awal V dan W. Nah, setelah dapat bobot awal V dan W, maka barulah proses perambatan maju dan perambatan mundur itu bisa dilakukan. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus menentukan dulu parameternya, kemudian menentukan bobotnya, dan selanjutnya melakukan proses, perambatan maju dan perambatan mundur. Oke, itu dia tahap-tahapnya ya teman-teman. Nah, untuk lebih detail terkait proses perambatan maju dan perambatan mundur, nah berikut penjelasannya. Nah, jadi di sini, eee, ini ya, proses perambatan maju. Langkah pertamanya di sini. Jadi, apa namanya, pada proses, perambatan maju ini dilakukan perhitungan sinyal yang akan dikirim dari input, layer ke hidden layer atau perhitungan nilai Z ya.
Nah, perhitungan nilai Z yaitu nilai neuron pada hidden layer. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai Z, dilakukan perhitungan sinyal keluaran yang diteruskan dari hidden layer ke output layer atau perhitungan nilai neuron outputnya, nilai Y ya pada output layer. Nah, adapun tahapnya itu seperti berikutnya. Di sini jadi kalau kita lihat ini ya arsitekturnya, sorry, nih. Jadi kalau perambatan maju itu tahap pertamanya yaitu jadi ada 2 tahap ya, jadi yang terjadi di perambatan maju, menghitung nilai Z, nilai neuron pada hidden layer, jadi Z1, Z2, Z3 kalau di arsitektur ini, menghitung ini, ya kemudian, menghitung nilai Y, nilai yang diteruskan, sinyal yang diteruskan dari ini ya. Jadi bahasanya tadi menghitung, nilai sinyal yang diteruskan dari input layer ke hidden layer, yaitu nilai Z ini ya. Jadi menghitung nilai Z1, Z2, Z3 yang merupakan neuron pada hidden layer dan menghitung sinyal yang diteruskan dari hidden layer ke output layer, yaitu nilai neuron output layer ya, nilai Y. Jadi jadi pada tahapan perambatan maju itu ada 2 proses perhitungan ya. Proses menghitung nilai Z, nilai neuron hidden layer, dan proses menghitung nilai out neuron pada output layer ya. Itu dia tahapan pada proses perambatan maju. Nah, kita lihat detailnya ya. Oke, kita lihat detailnya. Jadi di sini ada 2 tahap ya, menghitung nilai neuron hidden layer, nilai Z. Nah, nilai Z-nya itu Z1, Z2 sampai Zn ya, tergantung jumlah ininya, jumlah neuronnya. Kalau neuron pada hidden layer 3 maka dia Z1, Z2, Z3 ya. Adapun persamaan yang digunakan di sini ya, Z in J. Nah, Z in sinyal masukan untuk, apa namanya, neuron ke J ya pada, neuron hidden layer. Ini rumusnya P0J, ini bias ya, bias yang terhubung dengan, neuron ke J, ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kali VI J. Nah, jadi ini, sinyal neuron dikalikan dengan bobot, yang bobot neuron I yang terhubung ke ini ya, neuron hidden J. VIJ XI VIJ ya. Jadi dia melibatkan neuron input dan bobot V ya kalau dalam perhitungan, nilai hidden layer, nilai neuron pada hidden layer ya, nilai Z ini. Jadi kalau di perhitungan bobot apa namanya, nilai Z ini dia melibatkan bobot V ya. Oke ya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan bobot Z ini ya, nilai Z in J ini baru dihitung nilai ZJ-nya atau nilai Z keberapa itu fungsi aktivasi dari nilai Z in J ya. Ini dia. Ini dia penjelasan dari ininya simbolnya ya. V0J itu merupakan bias pada neuron hidden layer ke J. Nah, ke XI ini merupakan neuron input layer ke I. VIJ ini merupakan bobot yang menghubungkan neuron input layer ke I dan neuron hidden layer ke J. Adapun Z in J ini merupakan sinyal informasi dari neuron input ke neuron hidden layer ke J. Nah, ZJ-nya merupakan neuron hidden layer ke J. Nah, adapun fungsi Z in J ini merupakan fungsi aktivasi terhadap nilai ZJ. Nah, setelah menghitung nilai Z atau nilai neuron pada hidden layer dengan menggunakan persamaan 1, 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai neuron pada output layer atau nilai Y-nya. Ya, ini perambatan majunya ada 2 tahapan ya. Nih, menghitung nilai Z dan menghitung nilai Y. Nah, adapun persamaan yang digunakan untuk perhitungan nilai Y yaitu yang ini ya. Y in K W0 kemudian ditambah sigma J sama dengan 1 sampai N ZJ WJK ya. Jadi bobot W
ya. Kemudian di sini untuk nilainya, nilai dari Y-nya itu fungsi aktivasi dari Y in K ini ya, di mana uh, W W0K ini merupakan bias pada neuron output layer ke K. Jadi di ini teman-teman, pada perhitungan nilai neuron output layer ini atau nilainya ini, dia menggunakan nilai nilai neuron pada hidden layer atau nilai Z dan bobot W-nya. Jadi perhitungan nilainya ini yang berperan adalah bobot W dan nilai neuron hidden layer atau nilai Z-nya itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu yang berperan dalam pencarian atau perhitungan nilai outputnya. Nah, ZJ ini nilai hidden layer ke J. Adapun WJK merupakan bobot yang menghubungkan antara hidden layer ke J dan neuron output layer ke K. Nah, adapun Y in K ini merupakan sinyal informasi dari hidden layer ke neuron output layer ya, ke K. Nah, dan YK merupakan neuron output layer ke K-nya. Nah, fungsi Y in K, fungsi aktivasi terhadap nilai Y in K. Oke, itu dia teman-teman, 2 tahapan pada langkah perambatan maju ya. Perhitungan nilai neuron hidden layer, nilai Z, dan perhitungan neuron pada output layer, nilai Y. Itu dia 2 tahapan perambatan maju. Nah, adapun langkah kedua setelah ini ya, ada perambatan mundurnya, backward propagation-nya. Nah, jadi di sini proses perambatan mundur dilakukan untuk memperbarui ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tujuan dari proses perambatan mundur ini adalah untuk memperbarui atau mengupdate bobot yang menghubungkan antara output layer dan hidden layer atau bobot W, dan untuk memperbarui bobot yang menghubungkan hidden layer dan output input layer sorry, atau bobot P ya. Nah, itu dia ininya ya, proses perambatan mundur. Jadi dia untuk memperbarui bobot W dan memperbarui bobot V. Itu tujuan utamanya. Nah, untuk detail dari langkah perambatan mundur ini ya seperti ini ya. Ini di poin 2.1. Nah, jadi perhitungan perambatan mundur dari output layer ke hidden layer. Jadi tahapan ini bertujuan untuk memperbarui bobot yang menghubungkan antara output layer dan hidden layer, bobot W ya. Nah, berikut persamaan yang digunakan ya. Jadi ini persamaan 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Jadi pembaruan bobot ini nanti ada penentuan target outputnya ya. Jadi delta K ini persamaannya. TK min YK kali fungsi, ini inverse fungsi dari Y in K-nya ya. Nah, kemudian ini penjelasan sing ininya ya. TK min YK dikali YK. Jadi fungsi inverse dari YK ini pendefiniannya ya. YK dikali 1 min YK. Nah, adapun penjelasan detailnya ini ya. Nah, oke, ini delta WJK alfa kali delta K kali ZJ. Jadi kalau untuk delta K kecil ini yang berperan adalah target output dan ini ya, keluaran hasil perhitungan nilai Y-nya. Kemudian untuk delta W-nya, delta W ini untuk pembaruan bobotnya ya. Delta WJK ini ada nilai alfa laju pembelajaran, kemudian delta yang ini dan nilai neuron ini ya, neuron hidden itu ya, itu yang berperan. Nah, untuk penjelasan simbolnya di sini, ya ini ya. Jadi ini bobot barunya, bobot baru WJK itu, ini WJK lama kali ditambah dengan yang ini ya, deltanya. Kemudian di sini untuk biasnya ini kalau ini pembaruan bobot ininya ya. W-nya ini biasnya. W0 ini simbol untuk bias ya. Nanti
Ini rumusnya aja atau persamaannya aja ya. Nanti untuk lebih detailnya itu, nanti kita bahas pada video selanjutnya, yaitu contoh perhitungan matematis dari ini ya, implementasi JST backpropagation-nya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, untuk keterangan dari simbolnya, ini delta K ini faktor koreksi ya. Jadi yang pertama itu menghitung faktor koreksi untuk output layer ke K. Kemudian yang TK ini adalah target outputnya. Ini target outputnya itu ditentukan di awal juga ya. Nah, ini YK ini adalah neuron output layer ke K-nya. Untuk nilai A. A ini laju pembelajaran atau learning rate ya. Parameter tadi yang sudah dijelaskan di atas. Nah, ini untuk delta WJK ini koreksi bobotnya ya. Jadi ini nanti yang ditambahkan ke bobot awalnya. Koreksi bobot yang menghubungkan antara neuron output layer ke K dan neuron layer ke J. Output layer ke J. Sorry, neuron hidden layer ke J. Ini ininya ya, koreksi bobotnya. Ini koreksi biasnya ya. Koreksi bias pada output layer ke K. Nah, untuk bobot barunya adalah hasil penjumlahan dari bobot lama dengan koreksi bobotnya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah proses ini ya, pembaruan bobot, perambatan mundur dari output layer ke hidden atau pembaruan bobot W, langkah selanjutnya adalah perambatan mundur. Ya, jadi perambatan mundur dari hidden layer ke input layer atau pembaruan bobot V ya. Jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau perambatan mundur ada dua tahapan, yaitu pembaruan bobot V, yaitu perambatan mundur dari perambatan mundur dari output layer ke hidden layer untuk memperbarui nilai W atau bobot W, dan yang kedua perhitungan perambatan mundur dari hidden layer ke input layer untuk pembaruan bobot V ya. Jadi tujuan utama dari eh, ini perhitungan perambatan mundur dari hidden layer ke input layer itu untuk memperbarui bobot V. Nah, jadi adapun persamaan-persamaan yang digunakan yaitu seperti ini ya. Ada persamaan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, bisa dicatat ya. Jadi karena untuk ini saya teman-teman catat. Oke. Nah, ini dia sinyal faktor pertama persamaan 10 ini untuk mencari sinyal faktor koreksi antara dari output layer ke hidden layer. Nah, kemudian ini untuk menghitung faktor koreksinya persamaan 11. Kemudian persamaan 12 untuk menghitung koreksi ya, koreksi bobot yang menghubungkan ini ya antara neuron hidden layer ke J dan input layer ke I. Nah, ini untuk koreksi biasnya ya. Koreksi bias yang menghubungkan dengan neuron hidden layer ke J. Oke. Oke, selanjutnya ini bobot barunya yang merupakan hasil penjumlahan antara bobot lama dengan koreksi bobot ya. Ya, jadi ini kemudian ini bias terbarunya, bias lama ditambah dengan koreksi biasnya. Oke, keterangannya seperti ini ya. Bisa ditulis. Nah, nanti detailnya akan paham ya setelah melihat contoh perhitungan matematis. Bagaimana sih tahap-tahapan dalam algoritma JST backpropagation-nya? Bagaimana tahapan proses pelatihannya? Bagaimana tahapan proses pengujiannya ya? Nanti bisa dilihat lebih detail di materi selanjutnya, di materi proses perhitungan ini ya, matematis, contoh perhitungan matematis dari JST backpropagation. Oke. Oke teman-teman, itu dia ininya ya, apa namanya, proses detail dari proses perambatan mundur. Oke teman-teman, jadi, kesimpulannya di sini, oke, sorry.
kelewat ya. Jadi JST itu memiliki dua tahap utama, tahap perambatan maju, perambatan mundur. Itu dua tahap JST. Nah, dalam implementasinya untuk melakukan proses klasifikasi dan prediksi data, JST itu memiliki dua proses utama, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Nah, oke. Dalam proses pelatihan, itu JST itu melakukan perambatan maju dan perambatan mundur. Sedangkan dalam proses pengujian hanya melakukan tahap perambatan maju saja. Itu kesimpulannya ya. Jadi untuk detailnya sudah tadi dijelaskan dan bisa dicatat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini pada materi tahap-tahap atau langkah-langkah dari algoritma JST backpropagation. Apabila teman-teman sekalian mempunyai pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dan nanti akan dibantu dijawab. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang ingin belajar tentang JST backpropagation. Dan jangan lupa di-like videonya, di-subscribe, dan di-share ya. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat.